Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-504. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-504 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ini kita membahas semua properti, ada APLN, ada Pakuwon, ada LPKR, ada CTRA, ada BSDE, dan juga ada saham SMRA. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham APLN, di mana kita dibantu menggunakan aplikasi atau sistem dari Joran Fast Chart System atau JCS, sehingga kita bisa mempermudah untuk kita bisa membaca atau membuat trading plan. Jadi tidak perlu kita tarik garis secara manual. Agung Podomoro kemarin ditutup naik tipis 0,91% di level 111. Dia masih berada di bawah area SPK di 116. Kemudian warna trennya masih merah, Bundle flow-nya juga masih merah. Tentu ini masih belum bagus buat APLN. Kondisi terbaiknya adalah ketika warna merah ini berubah jadi warna kuning, kemudian kuning ini mulai melandai lagi, dan minimal ini dia ada di atas SSR 1, yaitu di atas 112. Itu mungkin jauh lebih oke. Tapi memang paling menarik atau harus kita sabar menunggu ketika dia bisa breakout dulu di 116 dengan potensi target menuju sampai dengan 124. Jadi selama dia masih belum naik minimal di atas 112 atau 116, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk di saham APLN ini. Kemudian kita coba lihat saham berikutnya, yaitu saham Pakuwon, di mana teman-teman bisa perhatikan saham Pakuwon dalam perdagangan hari Jumat kemarin itu ditutup ya melemah minus 4,08% di level 494 dan sedang menuju ke 472 yang merupakan SPK atau support paling kuat dari Pakuwon itu sendiri. Walaupun kemarin ada perlawanan di sini, kalau misalkan teman-teman perhatikan ada shadow, ada lower shadow, tentu ini bisa diindikasikan bahwa ketika tekanan penurunan itu terjadi, kemudian pada akhirnya ada buyer atau permintaan yang cukup tinggi sehingga harga tidak closing di bawah tapi dia malah membentuk shadow di sana. Itu kita bisa membaca psikologi dari candle. Walaupun psikologi candle itu bisa dimainkan ya oleh mereka yang kita sebut dengan market maker. Tapi kalau kita perhatikan di sini memang level support paling kuat di 472. Sekarang di 494. Jadi kalau misalnya mau beli, ya kalau saya pribadi tunggu dekat 472 atau ya breakout sekalian di 520 untuk memastikan lagi kira-kira menarik atau tidak Pakuwon ini untuk dibeli. Kalau ternyata dia bisa kuat di 472, bagus, kita dapat di harga SPK. Tapi kalau ternyata dia tidak sempat ke 472 dan malah naik, ya kita harus bersabar memastikan betul dia bisa breakout dari 520. Karena kalau dia bisa breakout dari 520, ya maka ada potensi kenaikan lebih tinggi, dan itu nanti kita akan cek dengan Fibonacci. Tapi kalau kita perhatikan tren memang masih merah, bundle flow juga masih jelek ya, karena ini adalah kombinasi hijau dan merah itu jelek. Yang paling bagus adalah kombinasi kuning dan putih. Kalau sudah hijau dan merah itu berarti secara bundle flow masih jelek. Dan sekarang coba kita ngintip dari Fibonacci retracement-nya Pakuwon. Kira-kira target berikutnya di berapa? Kita coba pakai yang Fibo Pakuwon Weekly biar kita bisa melihat lebih luas lagi. Kira-kira kalau memang dia bisa breakout dari 520, target selanjutnya Pakuwon itu ke level berapa? Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa next-nya ada di 560 sampai dengan 585. Tidak terlalu jauh juga, tapi itu menjadi next target. Kalau kita mau lihat lebih luas lagi, tinggal kita ganti time frame-nya ke monthly. Jadi kita bisa lihat lebih panjang lagi. Kalau memang dia bisa tembus 520, dia ke 560, dia ke 585, maka next dia bisa ke berapa? Yaitu ke 610 sampai ke 815. Jadi ini enaknya kalau kita pakai chart automatic seperti ini, kita bisa langsung segera membaca tanpa harus kita tarik garis manual lagi. Ini hanya bisa membantu mempercepat ya, tapi bukan berarti memastikan teman-teman bisa 100% cuan, kan tidak. Ini hanya tool sama seperti kalkulator. Kalau kita hitung manual ya tentu lama. Tapi kalau kita pakai alat bantu yaitu kalkulator, untuk menghitung sebuah perhitungan itu bisa lebih cepat dan tentu mungkin lebih akurat. Itu saja. Tapi sekali lagi bukan menjamin 100% bahwa dengan pakai JCS ini pasti cuan, tidak ya, karena semua itu sama, tergantung lagi kepada diri masing-masing bagaimana dia mengontrol emosinya. Coba kita ngintip dulu dengan foreign flow-nya ya. Coba kita perhatikan foreign flow dari Pakuwon, apakah juga terlihat belum menarik?
Ini kita akan coba cek. Kalau dari foreign flow di sini kita bisa perhatikan secara net kemarin itu ada net buy di saham ini. Namun kalau kita bisa perhatikan secara haki dia masih ada haki ya, ada buangan sedikit di saham Pakuan. Jadi kita menunggu yang paling terbaik adalah ketika muncul net buy, kemudian ada hijaunya. Jadi hijaunya artinya mereka niat mau membeli. Jadi itu mungkin bisa menjadi opsi. Nah, kalau teman-teman yang mau biar tetap terupdate dengan informasi seperti ini, ada foreign, kemudian bisa lihat juga tadi panel trend, Fibonacci, teman-teman bisa langsung ke websitenya, bisa di joranvest.com, teman-teman pilih layanan, pilih Joranvest secara sistem, teman-teman tinggal scroll ke bawah dan teman-teman bisa berlangganan hanya 40.000 per bulan atau sekitar 2.000 per hari, cukup murah menurut saya pribadi, yang bisa menghemat waktu teman-teman untuk aktivitas yang lain. Jadi kalau soal chart, teman-teman tinggal mentranslate, menerjemahkan saja untuk nanti teman-teman bisa membuat trading plan. Jadi malam-malam ya bisa juga dipersiapkan, atau lagi kerja mungkin sibuk tarik garis, teman-teman bisa juga cek dengan sistem tadi. Kalau teman-teman mungkin mau lebih dapat semuanya, bisa baca artikel. Misalkan tadi kita ada update terbaru ya, ekspansi menarik HMSP dan GGRM. Ini kan akan diulas lengkap. Nah, teman-teman juga bisa langsung dapatkan kalau teman-teman ambil paket berlangganan yang full ini ya. Ini paket full, teman-teman dapat semua termasuk chart itu secara gratis. Jadi 109.000 teman-teman dapat semuanya termasuk edukasi, analisa, dapat grup juga. Tapi kalau mau cuma chart saja itu 40.000. Nah, ini tinggal kembali kepada teman-teman mana yang menarik buat teman-teman pilih. Setelah Pakuwon kita ada LPKR. Nah, LPKR kemarin ditutup naik 2,63% di harga 117, dan tentu dia juga sama masih berada di bawah area SPK yang mana saat ini menjadi resist paling kuat di 128. Namun dia ada SSR 1 di 119. Ini jaraknya dekat. Selama dia tidak naik di atas 119, lebih baik teman-teman wait and see. Kita jangan dulu masuk. Tapi ketika dia bisa breakout di atas 119 besok, teman-teman boleh membeli buy on breakout 119, target ke 124 sampai 128. Kalau berhasil lewat lagi dari 128, maka kawal trailing stop dan peluang menuju ke 145. Jadi ini besok berlaku buat besok atau beberapa hari ke depan, karena chart ini akan diupdate 40 hari terakhir. Jadi dia akan selalu berubah-ubah. Jadi teman-teman pastikan kalau memang reason to buy-nya pakai chart hari ini, ya silakan diikuti trading plan hari ini. Jadi kalau selama dia belum breakout 119, ya jangan dulu beli. Kita wait and see. Panel trend masih warna merah, itu artinya masih jelek. Kemudian Banter flow di sini ya sudah kuning tapi masih ada merah-merah kecil. Tentu ini kita harus lebih bisa bersabar menunggu dia merahnya hilang semua. Ini warna kuning, ya tentu itu sudah bagus untuk kita entry di LPKR. Sehingga wajib buat teman-teman kalau memang mau ikuti terus trading plan-nya, ya mau tidak mau teman-teman harus update dengan JCS-nya, karena mungkin LPKR saya akan bahas minggu depan lagi atau 2 minggu lagi. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur beli, ya mau tidak mau bisa update. Kalau memang mungkin belum punya uang untuk berlangganan, ya tanya aja di kolom komentar. Gak usah malu, nanti saya coba jawab. Misalkan Kak, LPKR saya gimana? Nah itu bisa nanti juga akan kita update secara gratis lewat komen. Tapi kalau mau akses sendiri, ya silakan berlangganan di website. Selanjutnya ada CTRA, di mana saham Ciputra ya, dari properti Ciputra ini kemarin ditutup menguat 4,1% ya, sempat menguji area support paling kuat di 980, setelah itu bisa pantul dan closing di 1015. Sekarang dia mepet sekali dengan area SSR 1 di 1020. Ini kalau bisa breakout ada potensi ke 1140, dan ini cukup menarik ya. Jadi perhatikan betul, kalau bisa breakout 1020 silakan buy on breakout, cut loss mungkin di bawah 980, target sampai 1140. Panel trend memang masih merah, artinya masih jelek trennya. Kemudian Banter flow ini kuning melandai tapi merahnya juga masih stabil, sehingga kita harus menunggu bersabar sedikit lagi. Merahnya harus bisa lebih landai. Kemudian kuning juga melandai, sehingga itu lebih bagus lagi secara bandermologi. Kalau kita coba ngintip, siapa tahu ini kenaikannya dipimpin oleh asing, ya tinggal kita ketik div /div
spasi CTRA, nanti kita bisa lihat apakah di CTRA ini ada asing masuk atau tidak. Dan kalau kita perhatikan ternyata benar di sini asing masuk diikuti dengan niat beli yang cukup tinggi, mereka HK cukup tinggi. Jadi kenaikan ini memang dipimpin oleh pembelian dari asing. Jadi kita bisa langsung memprediksi bahwa bundle flow-nya itu sekarang yang membuat dia naik adalah foreign. Jadi kita bisa langsung pantau foreign-nya karena mereka yang masuk saat ini, bukan lokal ya. Jadi ini salah satu cara biar kita bisa follow mereka. Big money-nya kemana nih? Big money-nya dari luar. Oke, kita ikut. Big money luarnya keluar ya kita juga keluar. Karena kita tahu bahwa yang membuat naik adalah asing. Karena tadi kalau di JCS ini kan secara keseluruhan ini masih belum bagus. Berarti yang membuat gerakan itu adalah dari foreign. Jadi kita bisa pantau foreign untuk CTRA. Selama foreign masih masuk, ya tentu masih ada potensi buat CTRA bisa terus melanjutkan kenaikan bahkan sampai menuju ke 1140. Kemudian selanjutnya kita ada saham BSDE, di mana saham ini ditutup menguat tipis 0,56% di harga 905 setelah dia jatuh cukup dalam di bawah area SPK saat ini 970. Dia mencoba untuk melawan ya, mencoba untuk rebound. Ini tinggal kita tarik Fibonacci kira-kira apakah bisa masuk atau tidak. Dari bundle flow ini mulai melandai, merahnya tinggal nunggu dia lebih kecil, panel trend masih jelek. Ini coba kita lihat secara Fibo ya. BSDE. Nanti kita juga lihat secara foreign flow, apakah benar BSDE juga dimasuki asing atau tidak. Nah ini kalau kita perhatikan ternyata mereka mantul di level terendah yang sebelumnya yaitu di 890. Berarti kalau teman-teman yang mau beli memang lebih bagus adalah menunggu breakout dari 930. Tapi kalau mau spec buy itu artinya membeli sebelum dia terkonfirmasi ya boleh saja. Tapi ingat di bawah 890 teman-teman pertimbangkan untuk stop loss dulu. Kemudian target kenaikan bisa sampai 970, kalau 970 tembus bisa sampai ke 1050. Dan sekarang kita ngintip ke foreign flow-nya. Apakah ada pergerakan dari foreign flow atau tidak? Karena CTRA ada. Sekarang kita coba ngintip di BSDE-nya. Ternyata kalau kita perhatikan di foreign flow ini secara netnya itu net sell, tapi ada yang sudah mulai niat untuk membeli ya, yaitu HK. Mereka sedang HK di BSDE. Jadi ini sedikit lagi bagus. Kalau besok dia bisa net buy masih HK, tentu ini bagus buat BSDE. Jadi kalau teman-teman mau beli ya tunggu di 890 sampai dengan 900, cut loss mungkin di bawah 870, target kenaikan bisa sampai 970 dan di 1050. Dan saham terakhir yaitu saham Summarecon ya, SMRA, di mana saham properti terakhir ini dalam perdagangan hari Jumat kemarin dia ditutup stagnan di harga 680 ya. SMRA secara tren masih merah, tapi secara bundle flow ini bagus. Kenapa bilang bagus? Karena beberapa hari terakhir ini warna putih full ya, walaupun ada hijau sedikit tapi warna putih masih menguasai, artinya ada akumulasi lokal ya. Ini lokal nih, tinggal kita kombinasi apakah juga didukung oleh asing atau tidak. Ini kita coba buka ke foreign flow-nya dulu. Ini menarik kalau dari bundle flow-nya. Tinggal kita lihat kalau memang asingnya juga oke, tentu ini bisa dipertimbangkan untuk beli. Dan kalau kita perhatikan asingnya jelek, berarti ini lokal yang bermain. Dan ada yang menarik di sini, kita bisa terdeteksi ada divergen ternyata di sini. Jadi ketika dia downtrend tapi RSI-nya naik, nah ini ada indikator divergen di sini, bisa teman-teman langsung lihat RSI-nya naik, dia lagi turun. Nah ini bisa, biasanya orang percaya kalau ada divergen biasanya akan mau naik. Jadi pantau ketat buat SMRA di hari Selasa besok. Ini kalau bisa breakout dari 690, maka dia ada peluang ke 720. Dan kalau 720 bisa breakout juga, maka ada peluang ke 815. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, silakan buy on breakout ketika dia melewati 690 ya. Hanya beli ketika dia melewati 690. Cut loss di bawah 670. Target kenaikan ke 720 sampai dengan 815. Jadi kalau dia belum breakout 690 ya jangan masuk. Masuklah ketika dia breakout dari 690. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-54 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna
bermanfaat dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.